Hingga saat ini, kasus yang terjadi akibat penularan dari virus corona sudah mencapai angka 105 juta kasus di seluruh dunia dengan angka kesembuhan sebanyak 58,2 juta kasus dan kematian sebanyak 2,28 juta kasus. Di Indonesia sendiri, penyebaran dan penularan virus ini sudah mencapai angka 1,11 juta dengan angka kematian sebanyak 30.770 orang dan angka kesembuhan sebanyak 906.000 orang. Dengan besarnya data statistik yang menunjukkan betapa cepatnya virus ini menyebar dan beberapa varian baru dari virus ini dengan cepat terbentuk, maka para ahli kesehatan mencari cara agar wabah penyakit ini dapat dikendalikan. Hingga saat ini ada beberapa upaya yang dilakukan agar penyakit ini tidak menyebar dengan cepat. Anjuran menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah langkah awal yang mampu menghambat laju penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah menunjukkan upaya serius menangani wabah ini dengan mengadakan vaksin untuk rakyat Indonesia. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit. Ada beberapa vaksin COVID yang sudah dikembangkan, diantaranya ada vaksin Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford, The Sputnik V, Pfizer, bahkan vaksin merah putih buatan anak negeri. Vaksin ini sudah melewati uji klinis sehingga aman jika digunakan manusia. Di Indonesia sudah ada beberapa tokoh yang telah menerima vaksin. Dimulai dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mendiknas, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Satgas COVID-19, dan Kepala BPOM. Para tenaga kesehatan di beberapa daerah juga telah menerima vaksin COVID. Selain itu, perwakilan masyarakat seperti Raffi Ahmad juga turut menerima vaksin. Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan resiko tertinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi bertahap yang akan lebih detail, saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Dari tokoh dan perwakilan yang telah menerima vaksin, tidak ada ditemukan efek samping yang berarti setelah melakukan vaksinasi, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut jika divaksin. Pemerintah menargetkan bahwa vaksinasi ini dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Syukur, alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Kemarin diawali oleh Presiden, hari ini diawali oleh Gubernur dan Forkopimda. Dan saya berharap rakyat-rakyatku sama-sama kita lakukan ini. Bagi orang yang memenuhi persyaratan, pastinya itu. Saya sudah lakukan, Forkopimda sudah lakukan, dan jangan gentar, BPOM sudah menyatakan aman, MUI menyatakan halal, berarti sah adanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Vaksin yang kita laksanakan serentak hari ini di seluruh Indonesia, terkhusus 34
berharap bahwa setelah ditemukannya vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan, sekolah-sekolah dapat mengadakan pembelajaran tatap muka, ekonomi bangkit, kesehatan dan kebersihan semakin ditingkatkan, Indonesia serta dunia kembali menuju arah yang lebih baik. Tetap patuhi protokol kesehatan, laksanakan 3M, salam sehat, and keep moving forward.